Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran daring ekonomi dalam bab pendapatan nasional part 2 masih bersama dengan Ibu Enda Rosmala Arum. Hari ini kita akan bahas mengenai metode perhitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Metode perhitungan pendapatan nasional terbagi menjadi 3, yaitu pendekatan pendapatan, yang kedua pendekatan pengeluaran, yang ketiga adalah pendekatan produksi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pendekatan berdasarkan pendapatan. Adalah hasil penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi di dalam suatu negara selama periode tertentu. Masih ingat 4 faktor produksi itu? Yang pertama, sewa yang diterima oleh pemilik faktor produksi alam, upah atau gaji yang diterima oleh pemilik faktor produksi tenaga kerja. Yang ketiga adalah bunga modal yang diterima oleh pemilik faktor produksi modal. Dan yang keempat adalah laba atau profit yang diterima oleh faktor produksi kewirausahaan. Jika dimasukkan ke dalam rumus, maka Y atau pendapatan sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah V, di mana W adalah upah atau wage atau salary atau gaji, R adalah sewa atau rent, I adalah bunga modal atau interest, kalau V adalah laba atau profit. Untuk contoh soalnya, kita masuk ke contoh soal pendekatan pendapatan. Data pendapatan nasional suatu negara meliputi upah sebesar 5.400 miliar rupiah, bunga sebesar 400 miliar rupiah, laba sebesar 3.000 miliar rupiah, ekspor sebesar 3.400 miliar rupiah, impor sebesar 1.400 miliar rupiah, dan sewa tanah sebesar 350 miliar rupiah. Hitunglah besar pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Masih ingat rumusnya? Y sama dengan W tambah I tambah R tambah V, atau bisa kita singkat dengan W3. Maka jawabannya adalah Y sama dengan W tambah R tambah I tambah V sama dengan 5.400 miliar rupiah ditambah 350 miliar rupiah ditambah 400 miliar rupiah ditambah 3.000 miliar rupiah sama dengan 9.150 miliar. Jadi pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan negara tersebut adalah sebesar 9.150 miliar rupiah. Yang kedua, metode perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran adalah hasil penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga ekonomi di dalam suatu negara selama periode tertentu. Rumusnya adalah Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M atau ekspor neto namanya ya. Di mana C sama dengan konsumsi, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen. I investasi adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen. G adalah pengeluaran government atau pemerintah, adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga pemerintah. Ekspor dikurangi impor atau ekspor neto adalah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga luar negeri. Contoh soal pendekatan pengeluaran. Negara A memiliki data ekonomi meliputi upah sebesar 11.500 miliar rupiah, laba sebesar 8.900 miliar rupiah, impor sebesar 5.600 miliar rupiah, ekspor sebesar 8.700 miliar rupiah, konsumsi sebesar 14.500 miliar rupiah, pengeluaran pemerintah sebesar 12.400 miliar rupiah, pendapatan sewa sebesar 7.700 miliar rupiah, serta investasi pemerintah dan swasta sebesar 21.500 miliar rupiah. Hitunglah pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran.
Maka jawabannya adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurangi M atau ekspor neto sama dengan 14.500 miliar rupiah ditambah 21.500 miliar rupiah ditambah 12.400 miliar rupiah ditambah 8.700 miliar rupiah dikurangi 5.600 miliar rupiah sama dengan 48.400 miliar rupiah ditambah 3.100 miliar rupiah sama dengan 51.500 miliar rupiah. Jadi pendapatan nasional negara A dengan pendekatan pengeluaran adalah sebesar 51.500 miliar rupiah. Metode perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. Pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan lain sebagainya. Rumusnya adalah Y sama dengan sigma NT, di mana NT adalah nilai tambah dan N kecil di sini adalah jenis barangnya. Contoh soal pendekatan produksi. Di sini ada yang namanya sektor produksi. Contohnya seperti pertanian, perkebunan, industri baja, pabrik kecap, dan kerajinan. Di kolom yang kedua adanya namanya nilai output. Nilai output adalah nilai barang setelah diproduksi, di mana nilai ini didapat dari harga dikali jumlah barang setelah diproduksi. Nah, di kolom yang keempat ada yang namanya nilai input. Nilai input itu adalah nilai sebelum masuk produksi. Perkaliannya dari harga dikali jumlah barang yang belum diproduksi. Sedangkan nilai tambah di sini adalah nilai output dikurangi dengan nilai input. Yang pertama, pertanian. Nilai inputnya adalah 1000, sedangkan nilai outputnya adalah 1500. Maka nilai tambahnya adalah 1500 dikurangi dengan 1000 sama dengan 500. Yang kedua adalah perkebunan, di mana nilai output itu sebesar 4000 dan nilai inputnya sebesar 1500. Maka nilai tambahnya adalah 4000 dikurangi 1500 menjadi 2500. Yang ketiga adalah industri baja. Nilai outputnya sebesar 3000 dan nilai inputnya sebesar 1200. Maka nilai tambahnya sebesar 1800. Yang keempat adalah pabrik kecap. Nilai outputnya sebesar 2500, sedangkan nilai inputnya sebesar 1200. Maka nilai tambahnya sebesar 1300. Yang kelima adalah kerajinan. Nilai outputnya sebesar 1500 dan nilai inputnya sebesar 750. Maka nilai tambahnya adalah sebesar 750. Jika masuk ke dalam rumus, maka Y sama dengan sigma NT, di mana nilai tambah pertanian adalah 500, nilai tambah perkebunan adalah 2500, nilai tambah industri baja sebesar 1800, nilai tambah pabrik kecap sebesar 1300, dan nilai tambah kerajinan sebesar 750. Maka pendapatan produksi sebesar 6.850. Jadi pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah sebesar 6.850 rupiah. Selanjutnya kita akan bahas tentang pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara, yang mana rumusnya adalah pendapatan per kapita atau PDP sama dengan pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Klasifikasi pendapatan per kapita menurut Bank Dunia 2014. Kelompok yang pertama adalah kelompok negara berpendapatan rendah atau low income economies, di mana pendapatan per kapitanya adalah kurang dari 1045 US dollar. Yang kedua adalah kelompok negara berpendapatan menengah bawah atau low middle income economies, di mana pendapatan per kapitanya antara 1046 US dollar sampai dengan 4125 US dollar.
Yang ketiga adalah kelompok negara yang berpendapatan menengah tinggi atau upper middle economies, di mana pendapatan per kapitanya antara 4.126 US dollar sampai dengan 12.736 US dollar. Yang terakhir adalah kelompok negara yang berpendapatan tinggi atau high income economies, di mana pendapatan per kapitanya lebih dari 12.736 US dollar. Manfaat perhitungan pendapatan per kapita. Yang pertama, mengetahui tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat suatu negara dari tahun ke tahun. Kedua, menjadi pedoman pengambilan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Yang ketiga, mengetahui tingkat produktivitas suatu negara selama periode tertentu. Yang keempat, menjadi bahan perencanaan pembangunan pada masa yang akan datang. Yang kelima adalah menjadi dasar untuk membandingkan standar hidup antar negara. Contoh soal pendapatan per kapita. Perhitungan pendapatan per kapita tahun 2014 adalah sebagai berikut. Diketahui negara Indonesia pada tahun 2014 memiliki PDB per tahun sebesar 888,5 juta US dollar, di mana jumlah penduduknya adalah sebesar 254,5 juta penduduk. Tiongkok pada tahun 2014 jumlah PDB per tahunnya adalah sebesar 10.350 juta US dollar dan jumlah penduduknya adalah sebesar 1.364 juta penduduk. Korea Selatan pada tahun 2014 jumlah PDB per tahunnya adalah sebesar 1.410 juta US dollar dan jumlah penduduknya adalah sebesar 50,42 juta penduduk. Maka perhitungan pendapatan per kapita adalah PDB per tahun dibagi dengan jumlah penduduk. Untuk Indonesia, maka 888,5 juta US dollar dibagi dengan 254,5 juta penduduk sama dengan 3.291 US dollar. Untuk Tiongkok, maka 10.350 juta US dollar dibagi dengan 1.364 juta penduduk sama dengan 7.588 US dollar. Untuk Korea Selatan, maka 1.410 juta US dollar dibagi dengan 50,42 juta penduduk sama dengan 27.965 US dollar. Jadi, menurut klasifikasi pendapatan per kapita menurut Bank Dunia 2014, maka Indonesia termasuk ke dalam kategori low middle economic dan Tiongkok termasuk ke dalam kategori upper middle economic dan Korea Selatan masuk ke dalam kategori high income economic. Sekian materi untuk pendapatan nasional part 2 bersama dengan Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.